Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Erick Thohir pasang target khusus untuk Timnas Indonesia. Berstatus menganggur, Park Hang-seo buka peluang latih rival Vietnam. Sintayong diminta tetap latih skuad Garuda. Dan transfer BRI Liga 1 dapat sorotan dari Italia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani saat ini tengah bermain di Liga Super Malaysia bersama Sabah FC. Bermain di sana, Sadil menjadi andalan lantaran performanya yang cukup gemilang pada musim ini. Pemain andalan Timnas Indonesia tersebut menjadi pemain yang paling berkontribusi di Sabah FC. Melansir dari laman Transfer Market, Sadil Ramdhani musim ini telah mencatatkan 21 penampilan di seluruh kompetisi yang diikuti oleh Sabah FC. Dari 21 penampilannya bersama Sabah FC musim ini, Sadil Ramdhani telah menorehkan 7 gol dan 15 assist. Catatan impresif tersebut membuat pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain paling berkontribusi di Sabah FC musim ini. Sadil Ramdhani tak hanya tampil apik bersama Indonesia, karir abroadnya juga tak kalah mentereng. Pratama Arhan merupakan pemain yang mengembangkan kemampuannya melalui karir abroadnya di klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdy. Arhan memulai karirnya di Jepang sejak Maret 2023. Sebagaimana diketahui, kontrak pemain berusia 21 tahun ini akan segera kadaluarsa tepatnya per 31 Januari 2024 mendatang. Hal tersebut membuat Pratama Arhan mengirimkan kode akan segera berpisah dengan Tokyo Verdy. Kode tersebut bisa terlihat dari unggahan foto dengan nuansa hitam putih yang diunggah melalui akun Instagramnya. Jika menimbang karir sang pemain, opsi pindah Pratama Arhan seakan menjadi opsi wajib. Bagaimana tidak, melihat menit bermain yang didapatkan Pratama Arhan di Tokyo Verdy, catatannya tergolong minim. Pemain berposisi sebagai bek tersebut terhitung baru bermain sebanyak 3 kali bersama Tokyo Verdy pada musim ini. Sebagai tambahan informasi, ex-pemain PSIS Semarang itu saat ini sedang dikaitkan dengan klub asal Korea Selatan yakni Suwon FC, yang mentasi kasta tertinggi Liga Korea Selatan. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belgia yang tiba-tiba bergabung dengan klub Indonesia Bayangkara FC. Ia adalah Raja Nainggolan. Kabar tersebut membuat media Italia Tutto Mercato turut menyoroti bergabungnya Raja Nainggolan ke Bayangkara FC. Sebab sang pemain memang menghabiskan sebagian besar karirnya di negeri Pisa tersebut. Tentu bergabungnya pemain itu menjadi kejutan buat publik sepak bola Indonesia. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh CEO Bayangkara FC, Sumarji. Dia menegaskan pemain berusia 35 tahun itu akan menambah kekuatan The Guardians dan sang pemain sudah menaikkan kontrak beberapa hari yang lalu. Meski demikian, belum diketahui detail kerjasama dengan pemain berdarah Batak itu. Selain Raja Nainggolan yang berlabuh ke BRI Liga 1, sejatinya ada pemain ternama asal Italia yang juga akan berlaga di BRI Liga 1 musim ini. Pemain tersebut ialah Stefano Beltram, ex-pemain Juventus itu bergabung dengan Persib Bandung. Salah satu calon pemain Timnas Indonesia, Jay Izzes yang sedang meniti karir di kancah Eropa beberapa waktu lalu dikabarkan mengalami trombosis vena dengan mikroemboli paru. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh official klubnya Venezia. Dirinya juga sempat dibawa ke rumah sakit pada Oktober lalu. Status Jay Izzes sebagai pesepak bola membuat penyakit pernapasan seperti ini akan sangat merepotkan. Ia diragukan untuk bermain sepanjang 90 menit dengan intensitas yang tinggi. Melalui website resmi Go Ahead Eagles, Jay Izzes mengaku kondisinya sudah berangsur pulih. Jadi masih ada asa untuk lanjutan proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Kini pemain berusia 23 tahun tersebut sedang dalam tahap pemulihan. Ia sudah bisa mengikuti latihan meski belum terlalu intens. Sebelumnya, PSSI juga mengaku sedang mengebut proses naturalisasi Jay Izzes dan beberapa pemain lainnya, mengingat kehadiran mereka penting untuk Piala Asia 2023. Timnas Indonesia saat ini akan menghadapi laga penting di laga resmi kalender FIFA.
Di antaranya yakni Piala Asia 2023 Qatar dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam perjalanannya menghadapi dua ajang bergengsi tersebut, timnas Indonesia satu grup dengan rivalnya di Asia Tenggara yakni Vietnam. Ya, skuad Garuda dan The Golden Stars Warriors itu sama-sama satu grup di grup D Piala Asia dan grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua. Hal tersebut membuat media asal Vietnam yakni The Tao 24/7 menyebut bahwa timnas Indonesia merupakan musuh bebuyutan negaranya. Pasalnya, Indonesia diprediksi akan menjadi pesaing Vietnam dalam mendapatkan posisi peringkat ketiga terbaik guna lolos ke babak 16 besar Piala Asia. The Tao 24/7 menganggap Irak dan Jepang memiliki level di atas Vietnam sehingga akan menempati posisi dua teratas. Namun, mereka menilai timnas Indonesia akan menjadi pesaing Vietnam untuk merebutkan posisi peringkat tiga terbaik. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda asuhan Sintayong saat ini berada di ranking 145 FIFA. Hal itu mereka dapatkan usai meraih beberapa hasil positif di laga resmi kalender FIFA, di mana sebelumnya mereka hanya menempati ranking 152 FIFA. Terkait hal tersebut membuat Ketum PSSI Erick Thohir buka suara. Ex-presiden Inter Milan itu menyebut bahwa skuad Garuda masih mempunyai potensi untuk menembus ranking 100 besar dunia. Target ini masuk dalam rencana jangka pendek yang mereka bangun saat ini. Demi melaksanakan misi tersebut, pembinaan pemain usia muda jadi utama. Pemain muda potensial ini merupakan masa depan skuad Garuda. Selanjutnya, Piala Dunia U17 akan jadi misi jangka panjang Indonesia. Erick mengincar timnas U17 Indonesia bisa lolos dari babak kualifikasi. Tentunya untuk mencapai titik tersebut perlu ada persiapan yang matang, terutama soal pembinaan pemain. Namun target ini akan mereka kejar meski membutuhkan waktu yang tidak singkat. Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi laga terdekat yakni Piala Asia 2023 Qatar yang akan dihelat pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Setelah absen cukup lama di ajang terbesar di benua kuning tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari mendatang. Berbeda dengan timnas Indonesia, rival skuad Garuda yakni Vietnam hanya melakukan persiapan Piala Asia 2023 di dalam negeri. Bahkan The Golden Stars memiliki waktu persiapan lebih singkat dibandingkan skuad Garuda. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Vietnam akan mengumpulkan para pemain yang dipanggil ke timnas pada 28 Desember 2023. Hal tersebut terjadi setelah pekan ke-8 Liga Vietnam 2023-2024. Saat ini Liga Vietnam baru memasuki pekan ketiga, sementara pekan ke-8 baru akan berlangsung pada akhir bulan depan. Sebagaimana diketahui, saat ini Park Hang-seo masih menganggur usai tak memperpanjang kontraknya sebagai pelatih timnas Vietnam. Pelatih berusia 66 tahun itu sempat berjaya selama kurang lebih 5,5 tahun bersama tim berjuluk The Golden Stars Warriors tersebut. Karena itu tak heran Park Hang-seo langsung bajir tawaran usai meninggalkan Vietnam. Dirinya pun tidak membantah hal tersebut. Ia mengaku perwakilannya beberapa kali dihubungi sejumlah federasi sepak bola Asia Tenggara. Namun, ia mengatakan belum memutuskan kelanjutan karir kepelatihannya. Sebelumnya, pelatih 66 tahun itu dikabarkan akan melatih timnas Thailand. Namun, hal itu tidak terjadi karena Federasi Thailand secara resmi menunjuk Masata Daishi sebagai pengganti Alexander Polking. Park Hang-seo saat ini juga dikabarkan sedang didekati Federasi Singapura. Di samping itu juga ada rumor yang menyebut bahwa sang pelatih juga didekati timnas Indonesia. Namun kabar tersebut hanya sebatas rumor saja, sebab Sintayong sendiri masih mempunyai kontrak bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia arahan Sintayong memang mendapati hasil buruk di dua laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia. Dengan hasil itu, beberapa supporter pun mempertanyakan kapasitas pelatih asal Korea Selatan tersebut dan tak sedikit yang menyuarakan STY out. Menanggapi hal tersebut, legenda timnas yakni Bambang Pamungkas khawatir jika Sintayong benar dipecat oleh pihak federasi. Sebab BP menilai pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah membawa skuad Garuda ke arah yang benar. Jika benar posisi Sintayong diganti oleh pelatih lain, maka pondasi timnas Indonesia juga akan dimulai dari awal lagi dan hal tersebut dinilai BP bukan solusi yang tepat. Di samping itu, dirinya menyinggung ketika masih berada di timnas Indonesia. Selama 13 tahun menjadi pilihan utama skuad Garuda, Bambang Pamungkas menyebut timnas Indonesia sudah dilatih oleh 11 pelatih yang berbeda.
BP menambahkan jika saat ini Sintayong telah berhasil menanamkan karakter pada pemainnya dan mendukung PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih asal negeri Gingseng tersebut.